Ternyata hasilnya itu lebih dari harapan. Memang ini tergantung pada kondisi daerah masing-masing, teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu dengan channel Narno Wibawa, teman-teman. Di sini saya mau mereview tentang ini ya, modem Telkomsel Orbit yang sudah saya pakai selama kurang lebih 2 bulan. Kita lihat dulu dari situs webnya. Saya membelinya itu dengan harga 600.000, belum termasuk ongkir, dan totalnya kalau nggak salah 800.000 termasuk 2 antena ini, antena tambahan nih, dan juga udah termasuk ongkir sampai ke rumah saya karena saya tinggal di Sumatera. Di sini saya mau memberikan review jujur tentang Telkomsel Orbit ini yang saya gunakan. Kita bisa melihat harganya di situs resminya, yaitu Telkomsel Orbit, karena saya belinya itu di sini di situs resminya. Ini modem saya ini adalah modem Orbit Star Z1 dengan tambahan antena seperti ini. Ini ada tambahannya antenanya. Ini saya membelinya paket yang ada antenanya ini ya, dengan harga saya membelinya yang ini ya, teman-teman, dengan antenanya ini Orbit Z1 plus antenanya dengan harga 729 belum termasuk ongkir ke tempat saya di Sumatera. Dan ini sepertinya ada yang baru juga, Orbit Star 3. Ini pengeluaran baru kalau saya beli yang ini kemarin. Lihat detailnya. Baik, gimana sebenarnya tentang Telkomsel Orbit Star Z1 plus antena dengan harga 729 seperti ini. Ini tampilan aslinya. Saya beli udah 2 bulan yang lalu. Plus minusnya akan saya informasikan di sini. Baik, pertama-tama kita melihat dari segi performanya. Dari websitenya ini diklaim bahwa penggunaan ini kecepatannya 15 Mbps. Ini kita cerita plusnya dulu ya, sampai dengan 15 Mbps. Tapi kita cek di sini, yaitu adalah speed test. Saya menggunakan speed test Google seperti ini, kemudian jalankan. Nah, ternyata hasilnya itu lebih dari harapan. Memang ini tergantung pada kondisi daerah masing-masing, teman-teman. Walaupun diklaim hanya 15 Mbps, tapi kenyataannya modem Orbit ini melebihi dari apa yang diklaimnya, yaitu 15 Mbps. Oke, kecepatan downloadnya 22, kecepatan uploadnya 20 Mbps. Sedangkan di sini kecepatannya sampai dengan 5 Mbps, yang artinya ini melebihi dari harapan, lebih dari harapan yang kita inginkan. Dan sekali lagi, kecepatan itu juga tergantung pada daerah-daerah tertentu, dan memang tidak semua daerah memiliki kecepatan seperti ini. Kebetulan di daerah saya kecepatannya memang bagus untuk Telkomsel, jadi saya bisa mendapatkan kecepatan yang kencang tersebut. Nah, itu adalah nilai plus yang diperoleh dari modem Orbit Star Z1 ini. Kemudian apalagi nilai lebihnya? Nilai lebihnya itu adalah ketika kita membeli ini pulsa, kuota internet maksudnya. Baik teman-teman, sekarang kita melihat
bagaimana dengan harga yang ditawarkan untuk paket internetnya modem Z1 ini. Jika dibanding WiFi yang unlimited, sudah pasti seperti IndiHome, sudah pasti ini kalah ya teman-teman. Cuman karena kondisi di tempat saya ini memang paket untuk IndiHome-nya masih agak sulit didapat dengan paket harga yang lebih mahal dan harus bayar bulanan. Saya memilih modem Orbit ini sebagai solusinya, yaitu saya menggunakan kuota yang biasanya saya beli adalah yang 100 GB 131.000 per bulan, dapat 100 GB. Dan kalau untuk keluarga ini saya rasa sudah sangat-sangat cukup ya. Selain itu, kecepatan yang stabil dengan harga paket yang murah. Kelebihan dari modem ini bisa dipindah-pindahkan, bisa dibawa kemana-mana. Mudah untuk memasangnya, kita tinggal mencolokkan kabelnya ini dan kabel data wireless ini, dan juga kabel powernya di sini. Yang ada di sini ada dua tombolnya teman-teman. Ini adalah tombol untuk reset, dan sebelah sini ada tombol untuk WPS ya teman-teman. Nah seperti itu. Ini kenapa saya menggunakan kabel, tidak menggunakan WiFi, karena ini saya hubungkan dengan komputer. Karena di komputer saya butuh kecepatannya maksimal, maka saya menggunakan kabel seperti ini. Dan ini sudah menjadi satu paket ya teman-teman. Sudah menjadi satu paket yang diberikan sama modem tersebut. Di sini adalah sinyal, ini adalah sinyal yang diterima modem dari tower besar ke dalam ini. Apabila sinyal yang kurang bagus, dia akan berwarna sedikit lebih pudar atau kuning atau enggak terang. Sedangkan ini adalah sinyal untuk wirelessnya, menyebarkan hotspotnya. Ini sinyal power, ini tidak ada tombol, ini bukan tombol ini teman-teman, ini cuman lampu saja ini teman-teman. Nah itu adalah plusnya untuk Telkomsel Orbit. Kemudian minusnya apa? Sekarang kita bicara masalah minusnya. Sampai saat ini, sampai detik ini saya masih belum bisa berhasil untuk login di aplikasi My Orbit di dalam HP karena kegagalan sistem. Saya kurang paham. Saya sudah mencoba untuk menghubungi customer service-nya, cuman masih tidak bisa tidak bisa teratasi seperti itu teman-teman. Belum bisa teratasi, cuman memang dibales sama customer service melalui emailnya yang ada di aplikasi My Orbit. Nah itu saja, masih belum bisa login sampai detik ini. Kemudian minus yang kedua adalah ini Telkomsel Orbit yang saya rasakan ini, beberapa aplikasi seperti Facebook ya, seperti Facebook gitu. Terkadang aplikasi Facebook itu sulit untuk terhubung dengan modem Orbit, dan beberapa situs-situs untuk jualan saya juga kadang susah untuk login dengan Telkomsel Orbit ini. Saya tidak tahu kenapa, mungkin seperti ada kayak diblokir-blokirnya gitu. Sebenarnya sih tidak masalah, cuman karena itu tidak terjadi terus-terusan. Hanya saja buat saya itu sangat mengganggu apabila situs media sosial tidak bisa dihubungkan dengan modem Orbit. Mungkin ini dari sistem keamanannya ya. Kemudian modem Orbit ini nantinya itu awalnya enak-enak aja, pertama-tama itu enak untuk koneksinya, tapi semakin lama saya rasa memang kualitasnya semakin menurun dengan masalah-masalah sinyal. Terutama sinyal ini kalau yang saya rasakan saat ini sering disconnect dari perangkat saya di Android. Itu yang pertama, sering disconnect dari perangkat Android. Nah sebabnya kenapa saya masih belum paham.
dan belum terselesaikan juga melalui email dari customer service-nya. Apabila orang awam mungkin akan sedikit kesulitan mengatasi hal seperti ini ya. Kemudian permasalahan kedua, modem saya masih belum tahu apa sebab pastinya terkoneksi dari menggunakan hotspot WiFi komputer ke Orbit itu tidak bisa sampai sekarang. Penyebabnya masih belum terpecahkan. Walaupun sudah mengikuti tutorial di internet, masih belum terpecahkan sampai sekarang dengan Windows 10 dan dua komputer saya. Ini komputer yang saya gunakan ada dua, laptop satu. Untuk komputer kedua-duanya memang nggak bisa koneksi dengan WiFi dari Orbit ini. Itu masalah yang keberapa itu? Kedua. Kemudian solusinya bagaimana? Solusinya ya pertama menggunakan kabel data. Kemudian itu teman-teman kelemahan yang saya rasakan menggunakan Telkomsel Orbit. Untuk masalah harga seperti ini, oke, mantap harganya, dan harga modemnya juga teman-teman sudah tahu tersebut sekitar 700-an, dan harga paketnya seperti ini. Untuk saat ini belum ada kenaikan harga paketnya. Dan apakah ini sangat direkomendasikan? Pertama, sangat direkomendasikan untuk wilayah tertentu. Dicek terlebih dahulu menggunakan smartphone teman-teman apabila mau beli modem Orbit. Apabila memang di daerah teman-teman itu memiliki koneksi internet Telkomsel yang bagus, maka Telkomsel Orbit ini juga sangat cocok untuk dipakai di daerah teman-teman. Itu rekomendasi tempat. Kemudian rekomendasi pengguna. Nah, dari rekomendasi pengguna ini teman-teman, sepertinya orang awam akan kesulitan untuk melakukan instalasi di awal. Bukan masalah instalasi tinggal masang kartu kemudian connect, bukan. Tapi menginstalasi terkadang ini agak sedikit lebih sulit, tidak bisa connect di Android. Kemudian tidak bisa connect di komputer gitu. Jadi perlu orang-orang yang sedikit lebih paham mengenai teknologi untuk melakukan instalasi pertama kalinya. Memang semuanya ada panduannya yang diberikan sama Telkomsel Orbit ketika kita melakukan pembelian. Semuanya udah ada panduannya. Itu jadi saya tidak merekomendasikan untuk orang yang awam. Butuh orang yang lebih paham untuk melakukan instalasinya teman-teman. Jadi itu saja teman-teman rekomendasi mengenai Telkomsel Orbit setelah saya pakai selama 2 bulan. Untuk kecepatannya itu tergantung kondisi, tapi untuk masalahnya yang sering timbul adalah sering disconnect sendiri, dan penyebabnya masih belum terselesaikan sampai dengan sekarang. Baik teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Ikuti terus channel ini agar bisa menerima informasi terbaru dari channel Narno Wibowo ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.